Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di Zona Sinema, zonanya bagi para kaum rebahan untuk menikmati saat santai dan rebahan tiba. Di kesempatan kali ini, Zona Sinema akan membahas film yang berjudul Ip Man. Film ini terinspirasi dari master Wing Chun yang bernama Ip Man. Dan sedikit informasi, Ip Man adalah guru dari Bruce Lee, salah satu legenda bela diri terkenal dari Cina. Bagaimanakah aksi dari seorang guru Bruce Lee? Ini langsung saja. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, silahkan posisikan badan untuk sandaran duduk atau rebahan, ditemani kopi dan udut kalian. Mari kita dukung dan bangun channel ini agar senantiasa upload alur film setiap minggunya dengan subscribe, like, dan share ke media sosial kalian. Zona Sinema doakan semoga kita semua mendapatkan limpahan rizki yang begitu besar dari Sang Pencipta. Check it out. Di awal film diperlihatkan aktor utama dalam film ini, dia bernama Ip Man yang diperankan oleh Donnie Yen. Ia adalah seorang ahli bela diri Wing Chun. Bagi masyarakat di daerah Foshan, berlatih kungfu menjadi hobi mereka. Tahun 1935, Foshan dijuluki sebagai kota bela diri. Ip Man yang sedang santuy bersama istri dan anaknya kedatangan Master Liu, ketua dari klub bela diri yang baru dibuka di Foshan. Master Liu mengajak Ip Man untuk menunjukkan kemampuan bela dirinya karena rumor yang berkembang dia adalah masternya Wing Chun. Istri Ip Man nampak sinis melihat suaminya yang lebih gemar berkelahi. Setelah makan malam dan menikmati hidangan akhir, pertarungan akhirnya dimulai. Untuk merahasiakan pertarungan itu, Ip Man meminta untuk menutup pintu rumahnya. Namun seorang remaja bernama Yuan hendak mengambil layangan di atas pohon dan tidak sengaja menyaksikan pertarungan mereka. Ip Man dengan mudah melumpuhkan Master Liu dengan hanya beberapa jurus. Yuan menceritakan kekalahan Master Liu di tangan Ip Man kepada para pengunjung restoran milik kakaknya yang bernama Lin. Di saat yang sama, Ip Man datang menemui Kuan untuk urusan bisnis, dan di tempat latihan Master Liu terkejut berita kekalahannya di tangan Ip Man terdengar di seluruh Foshan. Akibat ulah si Yuan, merasa harga dirinya dan reputasinya telah jatuh, dia segera berlari menuju restoran. Yuan hampir dipukuli Master Liu, namun Lin segera melerainya. Yuan yang marah meminta Ip Man yang berada di sana untuk mengatakan yang sebenarnya. Lin yang marah karena adiknya telah mempermalukan Master Liu, kemudian memerosotkan celananya. Kapten Lizal yang berada di sana kemudian memperingatkan semua orang untuk tenang. Dia bahkan mengeluarkan senjatanya dan mengatakan senjatanya lebih unggul dari bela diri kuno, dan bahkan dia menodongkannya kepada Ip Man. Dengan kecepatan tangannya, Ip Man menahan kokangan dan menjatuhkan pelurunya. Si kapten langsung ketakutan, namun Ip Man tetap menjamunya untuk makan. Ip Man kembali menemui Kuan untuk menanamkan modal untuk usaha penggilingan kapasnya. Kuan bahkan memintanya untuk mengajarkan anaknya bela diri. Kembali ke rumah, Lin meminta pelajaran Wing Chun dari guru Ip Man. Anaknya yang menunjukkan hasil gambarnya dihiraukan oleh ayahnya ini. Warga sekitar yang melihat pertarungan mereka diusir oleh istrinya. Suatu hari datanglah beberapa pengembala dari luar daerah yang dipimpin oleh si Jin. Mereka akan mencari guru bela diri di Foshan untuk menguji kemampuan bela dirinya. Saat menemukan salah seorang master, si Jin langsung menentangnya berduel. Dengan beberapa pukulan, Jin dapat mengalahkan master itu. Kemudian Jin menantang master lainnya. Kali ini pertarungan mereka menggunakan senjata. Si master menggunakan pedang tombak, sedangkan Jin dengan golok naganya. Jin kembali dengan mudah merobohkannya.
Ip Man yang awalnya ingin menembus waktu bersama istri dan anaknya, namun kembali kedatangan Lin yang memberitahunya tentang hadirnya beberapa orang dari luar daerah yang menantang seluruh Master Devotion. Jin kali ini menantang Master Liu dengan berbagai jurusnya, terutama tendangan mautnya, namun Liu berhasil dikalahkan. Jin yang sombong merasa sudah hebat membabat habis seluruh Master Devotion hingga si penjaga kedai memberitahunya bahwa satu orang yang belum dia lawan, yaitu Ip Man. Jin dan gerombolannya diikuti warga Foshan yang datang ke rumah gedung milik Ip Man. Dia menentangnya berduel, namun ia menolak dan mempersilahkannya untuk keluar. Namun songongnya, dia akan menggunakan satu tangan bahkan tanpa menggunakan tangan agar Ip Man tidak terluka. Istri yang merasa suaminya direndahkan mengizinkan dia untuk bertarung. Tak lama Kapten Lizal datang. Bukannya membubarkan, dia malah meminta Ip Man untuk mengembalikan kehormatan Foshan. Di awal pertarungan, Ip Man belum mengeluarkan jurusnya. Kali ini jual beli serangan di antara mereka tercipta begitu epik. Setelah terkena tendangan, Jin kembali bangkit dan menggunakan golok naganya untuk menyerang Ip Man. Namun Ip Man hanya menggunakan sebuah kemonceng untuk menandingi goloknya itu. Terakhir Ip Man berhasil melepaskan golok dan memukul bujurnya hingga Jin tidak berkutik dibuatnya. Kemudian Jin dan gerombolannya kembali pulang kampung. Seluruh warga menaruh rasa hormat kepada Ip Man, bahkan saat berbelanja banyak pedagang memberikan barang gratis kepadanya. Warga Foshan yang hidup makmur dan sejahtera saat itu berubah drastis setelah tanggal 7 Juli tahun 1937. Peristiwa Marco Polo menghancurkan segalanya. Jepang menyerang Cina, akibatnya kemiskinan dan kelaparan terjadi di seluruh pelosok desa, termasuk rumah gedung milik Ip Man yang disita dan dijadikan markas besar Jepang. Mereka kini hidup miskin, bahkan untuk mendapatkan sesuap nasi saja begitu sulit. Cadangan beras mereka telah habis, namun istri Ip Man tetap setia mendampingi suaminya. Untuk bertahan hidup, Ip Man menjual barang-barang berharga miliknya yang tersisa. Hingga suatu hari dia bertemu dengan Kuan, satu-satunya pabrik penggilingan kapas yang masih bertahan dan mendapat izin dari penjajah Jepang. Kuan mengajaknya bergabung di pabriknya. Dia bahkan mengajak Ip Man untuk makan, namun Ip Man yang tidak mau berhutang budi kepadanya menolak penawaran Kuan. Padahal dulu Ip Man menanamkan modal kepadanya, dan jangankan untuk membawa berobat istrinya, untuk makan saja begitu sulit. Ip Man memutuskan mencari pekerjaan beberapa kali. Dia melamar, namun tidak ada satu toko pun yang menerimanya. Hingga Ip Man memutuskan bekerja di sebuah tambang batubara. Ternyata Lin yang dulunya pemilik restoran sedang bekerja di lokasi yang sama, dan ketika mendapat jatah makan siangnya, Ip Man memilih menyimpannya untuk anak dan istrinya. Lin yang tidak tega memberikan sebagian ubinya untuk Master Ip Man. Dia lalu mencari kotak besi miliknya yang tertimbun. Tiba-tiba pasukan Jepang yang dipimpin Kolonel Sato datang dan Kapten Rizal sekarang berubah profesi menjadi penerjemah mereka. Jepang mencari ahli bela diri Cina untuk melawan pasukan mereka, dan imbalannya adalah sekantong beras. Lin langsung mengajukan diri untuk ikut bertanding meskipun Ip Man melarangnya. Di lokasi pertandingan terlihat Master Liu yang sedang bertarung dan berhasil mengalahkan seorang tentara Jepang. Dia mendapat imbalan sekantong beras yang disaksikan Jenderal Niura dari Jepang. Dia meminta 3 orang Cina sekaligus untuk melawannya. Menang atau kalah, beras tetap akan diberikan. Gerakan pertama Miura langsung membuat mereka bertiga roboh. Lin tidak mau menyerah, dia kembali bangkit untuk melawannya, namun tetap saja kemampuan Lin tidak sebanding dengan jenderal ini. Keesokan harinya Ip Man kembali bekerja. Dia menemukan kotak besi yang dicari oleh Lin. Namun dia tidak menemukan Lin hingga pasukan Jepang ditemani Lizal kembali datang untuk mengajak mereka yang mau bertarung. Ip Man langsung bertanya kepadanya, namun dia mengatakan tidak tahu. Ip Man merasa janggal dan memutuskan untuk ikut dalam pertandingan. Dia menyaksikan Master Liu mendapatkan sekantong beras, kemudian meminta kembali bertarung dengan 3 orang sekaligus. Kali ini Master Liu kewalahan dan mengaku kalah di tangan mereka. Namun di luar dugaan, si Kolonel Sato menembak kepalanya yang membuat Ip Man dan orang Cina lainnya geram.
Bahkan Jenderal langsung menodong kepala anak buahnya ini karena ini menurutnya hanyalah sebuah turnamen. Ip Man yang marah meminta masuk, dia curiga Lin telah tewas juga di tempat ini seperti yang terjadi kepada Liu. Tak tanggung-tanggung, Ip Man meminta 10 orang sekaligus untuk melawannya. Kali ini Ip Man benar-benar akan mengeluarkan seluruh kemampuan Wing Chun-nya. Dengan jurus 1000 pukulan, bayangan Ip Man merobohkan 10 orang Jepang dalam tempo singkat. Jenderal Miura merasa kagum dengan kemampuannya dan memintanya untuk kembali. 10 karung beras yang diberikan kepada Ip Man tidak dia sentuh. Dia hanya mengambil sekantong beras penuh darah milik Liu yang langsung diberikan kepada keluarganya. Ip Man yang masih memendam kemarahan menampar Li Zal karena dianggap telah berkhianat dan bersekongkol dengan Jepang. Ip Man pulang ke rumahnya dan memberikan ubi dari jatah makan siangnya. Istri Ip Man melihat tangannya kemudian mengoleskan minyak nyong-nyong untuk mengobati lukanya. Kembali ke si Jin dan gerombolannya yang membajak mobil pembawa kapas. Rupanya Yuan bergabung dengan mereka, lalu Jin datang ke pabrik Kuan untuk memerasnya, namun karena Kuan tidak memberinya, dia langsung dihajar. Begitu juga dengan anaknya. Dia segera berlari meminta pertolongan Ip Man. Jin dan kelompoknya pergi, namun dia akan kembali lagi setelah Kuan mendapatkan uangnya. Ip Man datang terlambat, namun semua pekerja pabrik ini meminta dia untuk mengajarkan Wing Chun agar bisa membela diri untuk perusahaan mereka mencari nafkah. Dari mulai bocah, remaja, dan orang tua, gadis maupun janda mengikuti latihan Wing Chun dengan serius. Jenderal Miura mempertanyakan Ip Man yang tidak kembali. Li Zal kembali dihajar karena mengaku tidak tahu keberadaannya. Li ditemani si Kolonel 1 dan 2 anak buahnya datang ke rumah Ip Man untuk memaksanya ikut bertarung. Namun Ip Man tetap menolaknya hingga si Sato melirik kecantikan istrinya Ip Man. Dengan cepat dia melumpuhkan 3 tentara Jepang ini dan menyembunyikan istri dan anaknya di tempat aman. Naasnya Li Zal kembali dipukuli oleh Sato di depan Jenderal Miura. Dia rupanya menyembunyikan Ip Man dan keluarganya di rumahnya. Gerombolan Jin kembali datang ke pabrik milik Kuan. Kali ini para pekerja melakukan perlawanan setelah mendapat sedikit pelatihan dari Ip Man. Dan tiba-tiba Ip Man pun muncul untuk membantu mereka. Jin terkejut, mereka mengeluarkan kapak untuk melawan Ip Man. Namun tetap saja Ip Man dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Hingga Jin dibantu Yuan mencoba melawan kembali dengan sebuah tongkat. Ip Man berhasil merobohkan mereka berdua. Saat Yuan pergi berjalan dengan kaki pincangnya, Ip Man kembali memanggilnya. Dia memberikan kotak besi dan memberitahunya bahwa kakaknya Lin telah tewas oleh tentara Jepang. Selama ini dia mencarinya kemana-mana tapi tidak menemukannya. Ternyata kotak itu berisi layang-layang miliknya yang selalu disimpan oleh Lin. Pasukan Jepang melakukan penggeledahan di pabrik Kuan untuk mencari keberadaan Ip Man. Tiba-tiba Ip Man datang untuk menyerahkan dirinya. Miura meminta Ip Man untuk melatih kungfu, namun Ip Man menolaknya. Tapi dia siap bertarung dengannya. Sebelum pertandingan, Miura memerintahkan Sato untuk menembak kepala Ip Man jika dia kalah. Miura bahkan memberi sajian khusus kepadanya, namun Ip Man menolaknya. Kuan membawa istri dan anak Ip Man keluar dari Foshan untuk keselamatan mereka. Pertarungan ini disaksikan seluruh warga Foshan dan mendapat pengawalan dari tentara Jepang. Mengawali pertandingan, Ip Man berhasil menampar wajahnya. Miura yang sadar kalau lawannya adalah orang yang tangguh, dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya hingga Ip Man hampir terjatuh dari atas arena. Jual beli serangan pun terjadi.
Miura tidak berdaya dan ternyata istri Ip Man kembali ke Foshan untuk melihat suaminya. Ip Man akhirnya berhasil merobohkan si Jenderal Miura. Semua warga Foshan bersorak dan meneriakkan namanya. Namun tiba-tiba Kolonel Sato menembaknya. Dan seketika Ip Man pun terjatuh. Warga Foshan marah, Liza langsung menembak mati si Kolonel Sato. Ip Man dikerubungi istri dan orang-orang. Untungnya Ip Man berhasil selamat dibantu Kuan dan Yuan. Mereka melarikan diri dari Foshan dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Ip Man. Bagi saya film ini cukup keren, menarik untuk ditonton bersama keluarga, penuh dengan cerita masa lalu Cina. Pesan yang dapat diambil dalam film ini adalah sosok Ip Man yang bisa menjadi contoh. Tetaplah bersikap sederhana, tidak sombong dan tidak songong jika jago dalam bela diri. Ya wes, Zona Sinema undur diri dan kita bertemu kembali di alur film selanjutnya. Bye bye.